Bapak Ibu bisa bertemu Bapak Ibu secara virtual pada pagi hari ini. Mungkin saya udah sangat jarang sekali ketemu, fix jadwalnya mungkin ketemu Tanjung Malim ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak sama, jadi mungkin untuk ketemunya juga jarang begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saya ambil yang untuk ini, untuk hal-hal mungkin yang requirement ya Bapak Ibu yang dibutuhkan untuk apa namanya, untuk yang dibutuhkan untuk Pravaiva. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah apa namanya, yang sudah dapat 80% saja. Kemarin kebetulan masih 80% ya Bapak Ibu untuk hasil ini, hasil penelitian saya. Apa ini ya? Ini kelihatan Bapak Ibu? Terlihat. Udah. Oh, udah. Aduh, ini. Kayak gini aja lah. Jadi kalau untuk syarat finding defense itu pertama kali sesuai dengan based my experience kemarin. Jadi saya belum total semuanya selesai Bapak Ibu ya, discussionnya masih banyak yang perlu ditambahkan. Tapi karena saya sudah dapat semua data, udah mengolah data dan dapat kesimpulannya, kemudian disarankan oleh pembimbing untuk membuat summary. Jadi ini summary ini tersebut juga dengan executive summary, ini cuman dibutuhkan 40 lembar saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk executive summary ini sebenarnya tergantung kebijakan fakulti masing-masing mungkin. Ada juga yang 40 lebih, ada juga yang harus 40 kayak gitu halamannya. Kemudian kita juga nanti akan mengisi application form. Ya, nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, ini ada Google Drive-nya. Untuk pendaftaran seperti yang yang untuk proposal defense kemarin. Nah, setelah itu baru kita akan menunggu 2-5 weeks ya, tergantung nanti Bapak Ibu fakultinya untuk ngejasnya seperti apa. Nah, kebetulan kemarin saya dengan supervisor itu komit untuk online, untuk daring. Nah, jadi alhamdulillah waktunya cukup cepat dapatnya untuk 2 orang penguji begitu dengan ketua sidang dan sekretaris sidang. Nah, jadi untuk format Viva, ini format Viva-nya untuk untuk abstraknya itu kira-kira seperti ini saja Bapak Ibu ya. Jadi enggak semuanya harus enggak, misalnya Bapak Ibu udah dapat 200 halaman atau 150. Nah, kita cukup mengkonten ini saja untuk untuk executive summary. Nah, nanti setelah dapat udah selesai application form ini, nanti kita print out seperti biasa ya Bapak Ibu untuk dikirimkan ke fakulti. Nah, karena kebetulan saya kemarin daring, saya menggunakan runner untuk membantu mengantarkan ke pembimbing dan penguji. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, saya ini mungkin cukup beruntung, mungkin kemarin dapat pengujinya lumayan waktunya lebih fleksibel, dan juga pembimbingnya juga nggak, ASV-nya juga nggak terlalu galak begitu, sehingga ya udah coba aja daftar untuk Pravaiva. Jadi mungkin itu tergantung supervisor masing-masing ya Bapak Ibu ya, dan juga untuk waktunya ini ada juga yang nunggunya sampai lebih dari 2 minggu karena mungkin untuk kecocokan jadwal untuk 5 orang mungkin kayaknya kan nggak mudah begitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu yang saya lalui kemarin. Dan
untuk Praviva ini memang tidak boleh dihadiri oleh orang lain. Kemarin saya cuma ada 6, ada juga dari IPS, 7 kemarin itu ada dari IPS, kemudian dari orang fakulti dan pembimbing dan serta penguji. Dan untuk kemarin itu alhamdulillah karena saya sudah menyelesaikan menjawab semua riset objektif. Nah, jadi nggak terlalu banyak yang diberikan masukan dan dikritik oleh examiner seperti itu. Nah, makanya alhamdulillah itu cukup berjalan lancar. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi mungkin di sharing section ini mungkin boleh Bapak Ibu, mungkin ini kan sudah banyak juga yang mendaftar Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya sharing untuk kali ini. Itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin share pengalaman juga boleh. Kak Rizal ada yang mau dikonfirmasi, Pak? Pula ya. Pak ya, Praviva. Ini langsung tanya aja ya? Ya, Ya, mau lanjut. Ya. Makasih Pak Nah, Ija. di Praviva ini apakah sebelumnya ada syarat yang 2 artikel itu untuk fakulti Bumel? Iya, jadi kebetulan requirement yang tadi aja saya Ibu Diah. Jadi yang diminta cuma executive summary aja Bu. Jadi belum disyaratkan untuk 2 artikel tersebut begitu Bu. Oh, oke. Kalau yang Bumel. Oh iya, kemarin berapa lama waktunya Bumel? Saya kemarin 2 jam Ibu. 2 jam cuman karena saya presentasinya itu setengah jam, itu pun sudah saya cepat-cepatkan untuk presentasi, tapi karena memang banyak kan dari awal itu sampai ke finding sampai conclusion itu, jadi itu udah dengan kecepatan berapa itu udah cukup mengebut, tapi memang saya setelah latihan dan presentasi memang waktunya arrange-nya 30 menit sampai 35 menit kira-kira begitu. Jadi nanti baru ada sesi konfirmasi dan tanya jawab serta suggestion lah dari examiners gitu Bu. Semuanya bisa terjawab ya pertanyaannya? Sebenarnya semuanya bukan dalam bentuk pertanyaan sih Bu, misalnya konfirmasi begitu. Misalnya karena saya kan ada produk yang diuji coba. Nah, jadi Bapak itu satu-satu bukain itu misalnya kayak barcode-nya, kayak link-linknya bisa kebuka enggak gitu. Kemudian juga lebih banyak ke suggestion juga Bu. Misalnya nih misalnya kualitas videonya begini kayak gitu sih Bu. Jadi enggak semuanya dalam bentuk pertanyaan gitu Bu. Kalau produknya apa Bu Mel? Kalau saya itu kebetulan bikinnya e-modul ya Bu ya. Nah, jadi saya itu menyusun e-modul untuk sebuah mata kuliah kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih Bu Mel. Iya, sama-sama Bu Dia. Bu Dia berarti sekarang udah lengkap datanya Bu, udah ini. Ya, sejauh ini sih alhamdulillah sudah sampai analisa sih ya. Cuma memang ada hal-hal yang perlu dilihat lebih jauh terkait dengan analisa ini sih. Nah, doanya aja Bu Mel. Ini ya, kualitatif Ibu ya Bu? Kuantitatif Bu Mel? Iya, berarti sama. Ya, mudah-mudahan Bu Dia. Bapak Ibu, apakah sudah lengkap 2 artikelnya semuanya? Saya belum. Apakah dari Pak Rizal mungkin ada yang mau berbagi tips? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Meliza Budiarti yang telah meluangkan waktunya untuk sharing session pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan Praviva. Amin. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun secara daring. Begini, kalau pengalaman sih memang tergantung dari SP masing-masing. Ya. Jadi semalam saya baru ketemu dengan SP saya. Saya harus menyelesaikan apa yang dikatakan Bu Meliza itu benar. Ada beberapa yang harus
sempurnakan memang supaya di Prapipa itu artinya kita membatasi pertanyaan dari examiner. Nah, contohnya kemarin SP saya itu menyarankan menunggu jurnal saya yang IEEE itu terbit. Nah, jadi supaya kita men-suggest examiner itu menggunakan jurnal saya itu yang sudah dikomprensikan. Jadi alur-alur itu harus jelas. Nah, itu dia seperti itu. Metodenya apa, terus kemudian kenapa pakai ini, dan hasilnya bagaimana, hasil akhirnya bagaimana, seperti itu. Jadi memang setiap SP mungkin berbeda-beda ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini insya Allah minggu depan saya harus uji coba apa yang dikatakan dengan Bu Meliza, uji coba untuk hasil akhir dari apa yang sudah saya komprenskan gitu. Jadi saya menunggulah memang keputusan Pak Supiani masuk Prapipa. Nah, itu saya nunggu instruksi SP saya. Jadi saya belum berani untuk apa. Jadi saya ikutin aja. Nah, itu aja mungkin dari tips dari maksudnya dari pengalaman saya dengan supervisor saya. Nah, itu saja. Oke, Bu. Ini pun kemudian saya mau info juga nih. Kemarin kan saya ngadakan internasional conference itu kan. Sekarang sudah ada keluar ISSN-nya. Mana tahu ibu bapak pengen nyisip, ya kan, tentang apa, silahkan. Kita buka kok. Siapa yang mau nyisip, kita buka, sudah ada ISSN-nya. Jadi artinya kalau udah ada ISSN-nya kan berarti sudah terakui internasional itu, Bu. Oke, itu aja mungkin dari info dari saya, Bu. Iya. Ya, Bu, terima kasih sekali lagi pada Bu Meliza Budiarti. Iya, sama-sama Pak PhD Rizal. kandidat. Aduh, amin. Kita semua PhD kandidat. Oke, Bu, terima kasih. Ya, makasih banyak. Bu Mel, tanya lagi ya. Iya. Kemarin kan udah dapat saran tuh. Nah, ada nggak batas waktu pengerjaan ya? Misalnya kalau di tempat saya kan dikasih waktu misalnya 1 bulan, 3 bulan gitu Bu Mel. Nah, kalau Bu Mel sendiri untuk perbaikan ya? Iya. Kalau Bu Mel sendiri ada seperti itu nggak? Jadi kata SP memang dari awal tuh sudah mengatakan gini Bu, misalnya seperti yang kekhawatiran kita semua pastinya finding ini bisa gagal atau enggak, dikasih nilai apa segala macam gitu kan. Nah, jadi kata SV, kamu nggak usah terlalu worry untuk Praviva katanya itu, karena di sini ada nggak lulus, bukan ada yang lulus atau nggak lulus, ada nilai atau enggak gitu. Ini cuman kita mendengarkan suggestion kayak pertanyaan-pertanyaan konfirmasi sejenisnya gitu. Jadi untuk beda halnya dengan kemarin untuk defense itu kan proposal defense kan kita ada waktunya gitu ya Bu ya untuk perbaikan-perbaikan. Nah, kalau ini kata beliau itu adalah as soon as possible saja, karena nanti kalau kita terlalu lama untuk perbaikan nanti pendaftar untuk Viva-nya juga bakal ketunda gitu, karena untuk mendaftar Viva itu menunggu jadwalnya itu cukup lama, karena kan kita ada external examiner gitu ya Bu ya. Jadi mungkin sekitar 3-4 bulan begitu. Nah, jadi takutnya kalau seandainya semakin lama kita untuk menyiapkan ini, kata beliau, menyelesaikan perbaikan-perbaikan dari examiner kemarin. Nah, jadi akan semakin lama untuk dapat jadwal untuk Viva. Kira-kira begitu saja sih Bu, nggak ada yang terlalu ekstrim begitu waktunya, enggak. Kalau kita mau cepat, ya cepat dieksekusi itu Bu. Oke, berarti untuk dapat penguji dari eksternal itu waktunya cukup lama juga ya carinya ya? Iya, jadi setelah saya baca-baca itu requirement-nya itu 3 bulan minimal itu Bu. Ada juga sampai 4 bulan nunggu. Tergantung eksternal examinernya kapan ready gitu Bu. Dan sampai filenya kita bahan tesisnya kita itu udah dibaca atau belum, udah sampai atau belum, kira-kira kayak gitu sih Bu. Dan itu maksudnya dari Indonesia atau dari Malaysia? Oke. Nah, jadi Bu
sebenarnya kalau external examiner itu mungkin ada beberapa versi gitu ya Bu ya. Ada 2 teman yang saya tanya itu dengan 2 kualifikasi berbeda. Yang pertama dua-duanya itu dari Malaysia boleh, tapi dari university yang berbeda. Nah, kemudian ada satu teman saya lain, itu satu dari Indonesia dan satu lagi dari Malaysia begitu Bu. Jadi nanti kita sepakati saja. Jadi dari awal-awal memang sudah di notice sama examiner kalau yang dari Indonesia ada nggak rekomendasinya begitu, yang kira-kira itu yang nggak terlalu menyulitkan ya, maksudnya yang bisa support kita untuk nggak di-fail kan untuk ketika Viva gitu. Nah, jadi sepengetahuan saya yang terkait itu memang kewenangan dari SP nanti dan fakulti gitu. Apakah akan membuka ada eksternal dari luar Malaysia atau cukup eksternal yang di luar opsi gitu. Itu fakulti, ada sidang di fakulti nanti yang menentukan. Itu informasi yang saya dapat di SP waktu itu. Karena saya sempat nanya nanti eksternal examiner saya siapa Prof? Saya bilang kan, dia carikan saja yang dari UTP katanya. Jadi dia nggak dari Indonesia yang diambil gitu. Dan itu mungkin kawan-kawan yang memang seprofesional lah dengan dia ya, itu yang akan direkomendasikannya gitu. Dan itu tuh pun rekomendasi dia tuh juga belum tentu di-approve oleh fakulti gitu. Jadi kembali ke sidang fakulti nanti yang akan menentukan. Itu yang saya dapatkan infonya. Jadi kalau terkait waktu setelah Praviva, kalau saya nggak salah dari kohor 1 yang sebelumnya juga kan ada notis, istilahnya tuh ada notis Viva. Setelah kita Praviva tuh dikasih 3 bulan. Notis itu 3 bulan masa berlakunya. Sekalian untuk memperbaiki dan mensubmit laporan kita itu gitu. Seandainya lewat dari 3 bulan itu, notis itu akan dibuat lagi sehingga jadwal Viva kita jadi panjang lagi gitu. Nah, itu periodisasi yang dijadwalkan gitu. Jadi kita dibatasi oleh berapa lama waktu notis yang akan dibuat oleh fakultas itu gitu. Sepanjang waktu itulah kita harus mengejar perbaikan untuk mensubmit disertasi lengkap. Sehingga baru ready untuk ujian. Itu yang saya tahu alurnya seperti itu. Praviva itu betul seperti kata Bu Muliza, ya banyak sih senior yang dibilang easy, mungkin easy gitu. Kalau kita menguasai semua prosesnya, jalan riset kita cuman digali untuk mana yang kurang, mana yang perlu di-upgrade gitu. Memang tidak ada fail dalam ujian ini, tidak ada nilai dalam ujian ini gitu. Intinya semuanya hanya memberikan saran untuk pada saat Viva. Kalau SP saya sih lebih condongnya mengatakan biar pada saat Viva itu lebih tenang katanya. Tidak, lebih baik menghadapi Praviva dengan banyak masukan sehingga pada saat Viva nanti itu ya udah tenang kita. Semua udah terjawab pada saat Praviva sebenarnya kan. Daripada Pravivanya hanya mungkin 30 menit, sebentar saja, tidak banyak masukan, nah kita akan lebih deg-degan pada saat Viva karena semua akan tergali di situ jadinya. Jadi kita akan kemungkinan besar banyak perbaikan pada saat Vivanya nanti gitu. Jadi kembali ke kita aja sih sebenarnya mau opsi yang mana, tapi kan ya kembali ke peruntungan masing-masing. Mungkin menurut saya mau Bu Meliza 1 jam 2 jam ya kalau semuanya sudah tercukupi ya itulah hasil penelitian yang bagus kan berarti. Jadi kalau mengatakan indikator kita mengatakan waktu lebih lama itu jelek gitu, penelitiannya enggak gitu. Memang ya kalau saya pribadi lebih beruntung waktunya lama di Praviva gitu. Karena kita akan bisa melihat apa yang kurang ya, apa yang kurang. Nah, itu bisa kita tambahkan sehingga pada saat Viva-nya udah nggak banyak beban gitu. Gitu kalau cerita-cerita orang yang sudah
saya interview, baru interview orang aja. Iya. Mau tanya lagi Bu Nesi, berdasarkan interview dari cohort 1 mungkin ya. Kalau misalnya FIFA itu apakah sama orangnya dengan Praviva nggak? Pengujinya ya? Ada kemungkinannya berbeda, Bu. Ada kemungkinan berbeda. Yang jelas eksternal examiner itu tidak ada pada saat Praviva kan, itu berarti bertambah orangnya kan. Yang pada Praviva ini pun juga kemungkinan ada perbedaan pada saat kita defense gitu. Bisa saja dari dulu kan dua kita waktu defense kan. Bisa saja salah satunya ikut, tapi yang satu lagi nggak ikut, diganti dengan yang lain mungkin. Bisa saja terjadi seperti itu, atau kalau memang pada saat proposal defense itu udah memang yang terkait bidangnya betul yang dilibatkan, ya berarti masih dipertahankan pada saat Praviva kita. Di saat Viva pun juga akan mungkin masih terlibat gitu. Jadi itu sih memang ada kemungkinan berbeda 50% atau bisa sama. Tapi nggak tahu pengalaman Bu Eliza gimana? Kalau pengalaman saya mungkin karena dari awal itu sudah dikasih tahu sama SV ya Bu ya. Jadi nanti dari proposal defense sampai ke Viva nanti itu bakal sama pengujinya gitu Bu. Jadi kan berarti kan beliau dari awal itu kan sudah mengarahkan seperti itu. Nanti biar nanti enggak apa namanya misalnya dari finding dari proposal nanti beda. Nanti kalau di Praviva nanti beda, nanti takutnya tuh udah nggak sama lagi kan persepsinya kayak gitu. Jadi dari FBK sendiri fakulti bahasa itu memang dari awal alurnya itu dari proposal sampai ke Viva insya Allah sama. Nanti palingan yang ditambahkan adalah external examiner palingan. Itu aja ya, sama semua. Nah, ya itu juga bisa kemungkinan terjadi. Ya, artinya memang kembali ke fakulti dan pada saat kita di ujian sidang defense kemarin itu gitu. Jadi kadang-kadang kan pada saat defense mungkin dosen yang memang sesuai bidang tidak sesuai jadwalnya gitu, kemudian diganti dengan yang lain, tapi nanti pada saat Praviva-nya malah kembali ke beliau gitu. Gitu. Kita tahulah kondisi fakulti kan sama aja semua tuh, saya rasa. Iya benar. Ya sudah nanti kita lihat aja lah itu. Jadi pusing-pusingkan. Bu Nesi udah 2 artikel udah terbit Bu? 1 artikel sudah terbit, 3 lagi sedang menunggu jawaban. Allah Akbar. Masya Allah. 3 lagi di review ya Bu ya? Iya sudah proses, tapi tak tahu lah. Ya, Bu. Lama kali proses reviewnya. Ngeri Bu ya, diam-diam bergerak ya. Bu Ketua Memang harus bergerak kan Pak, walaupun dalam diam. Udah tak jalan, kita tak sampai ke ujung nanti. Berarti totalnya ada 4 ya Bu ya? Saya cadangkan 4, tapi tidak tahu mana yang dahulu. Makanya saya submit aja semua gitu. Nanti siapa yang lolos pada saat jadwal yang ditentukan, nah itu aja lah dipakai berarti. Iya. Itu Scopus semua atau ada yang dari Maiset atau Sinta Bu? Ada Scopus, ada dari Sinta 2. Yang Maiset enggak Ibu coba submit Bu? Yang Maiset enggak. Berarti nanti Banyak kali pusing kepala saya. Iya. Pak Rijal yang kemarin udah keterima 2 itu Pak, izin Pak, berarti itu dari Scopus dua-duanya Pak? Yang udah di-approve? Belum Bu, masih nunggu. Oh. Masih nunggu. Oh. Tadi. Okay. Yang kebanyakan yang Sinta yang udah di-approve. Oh, berarti Sinta approve ya Pak ya? Terus yang terakhir dari yang conference, ini lagi nunggu yang conference indeksinya kemarin kalau tidak di MySite atau di Scopus, ya masih nunggu juga. Oh iya. Oke. Berarti masukin apanya kemarin di mana Pak? Saya lupa Pak.
memasukkan apa namanya tuh artikel yang udah ada itu yang di MyUpsi ya Pak ya, Upsi student. Di MyRIMS. MyRIMS. MyRIMS itu bukannya supervisor yang memasukkan data kita, Pak? Iya Bu, SP Iya yang kan? upload. Karena ya SP yang bisa upload, kita nggak bisa. Kita cuma bisa lihat tampilannya aja. Oh. Oke. Mungkin sering-sering dikontak SP-nya kalau misalnya sudah terbit atau sudah mengirimkan gitu kan. Jadi SP-nya tahu. Kadang ada juga kemarin itu kalau di saya SP saya malah dia enggak tahu kalau ada MyRIM itu. Jadi karena kemarin kita sharing session sama Dr. Wan terkait dengan MyRIM itu, saya langsung kontak sama beliau. Jadi beliau tuh pun tak tahu ada rupanya itu. Jadi jadi sekarang udah tahulah beliau ya kan SP saya tuh ya udah diwanti-wanti lah gitu. Cuman sampai sekarang yang sudah di-approve, yang sudah terbit itu belum dimasukin. Saya enggak tahu masalahnya apa. Tapi bila saya tanyakan, beli SP saya bilang yang Scopus sudah terbit belum katanya. Belum ya gitu. Mungkin menunggu Scopus itulah. Barulah beliau mau masukkan gitu. Ya SP lain saya enggak tahu lah, mungkin tergantung sama SP berbeda ya. Gitu sih Bu. Iya, oke, makasih Pak. Tapi izin Pak Ibu, kalau kita MyRIM, saya coba di MyRIM nih. Saya mendaftarkan jurnalnya di MyRIM, Pak. Bu. Setelah jurnal kita itu muncul di RIM, baru kita bisa mengupload artikel kita. Baru kita submit. Nah, setelah submit, baru keluar artikel kita itu di MyUpsi kayaknya. Nah, coba Bapak Ibu, kalau pingin mempublikasi, bagusnya jurnal tempat kita mempublikasi artikel itu kita daftarkan dulu di MyRIM. Karena di MyRIM kalau artikel jurnal tersebut ditolak, kita mau masukkan artikel yang sudah dipublish tadi nggak bisa. Kalau yang saya lakukan seperti itu, saya daftarkan dulu jurnal atau tempat saya mensubmit artikel. Ketika sudah disetujui, di-approve oleh library, baru kita masukkan artikel kita yang sudah dipublish. Apakah ini apa saja nggak tahu Pak Ibu. Tapi ada dua jurnal yang saya daftarkan di MyRIM itu di-approve oleh Upsi gitu. Nah, nanti kalau saya sudah sudah terbit, saya tinggal memasuk artikel saya ke jurnal yang sudah saya pakai tadi. Nah, itu saya sampai artikel yang sudah sudah terbit tersebut sampai sekarang juga belum di-approve oleh Upsi gitu. Apa itu di situ nanti tugasnya SP atau saya nggak tahu juga. Pak Didi, izin Pak. Iya, ya. Itu artikelnya itu Disinta atau Scopus Pak? Disinta kemarin. Disinta berapa yang bisa diterima kemarin tuh Pak? Itu yang saya masukkan ya ini ya, langkah saya itu kan saya mendaftarkan jurnal kita dulu ya, jurnalnya gitu, tempat kita memasukkan artikel. Yang saya masukkan jurnal itu kemarin ada Sinta 2 ya, tempat saya mensubmit artikel itu disetujui oleh Upsi. Satu lagi saya masukkan lagi jurnal jurnal itu yang punyanya orang India gitu, disetujui juga. Tapi artikel yang sudah saya punya itu saya submit ke jurnal tersebut yang sudah diterbitkan itu masih tahap
masih tahap submit, belum di approve gitu. Mungkin tahapnya Pak Ibu. Oh. Tahapannya seperti itu kali ya. Saya juga nggak tahu, saya coba lagi kemarin. Kalau kita tunggu, saya takutnya gini, misalnya kita sudah submit nih artikel kita ada 4 misalnya kan, udah disetujui atau sudah terbit misalnya di jurnal tersebut. Tiba-tiba jurnal yang kita tuju tersebut tidak disetujui oleh UPSI gitu kan, oleh library-nya UPSI gitu kan. Kan kita harus terus dulu ke UPSI-nya gitu. Kalau saran saya seperti itu. Daftarkan dulu tempat jurnalnya, kemudian baru kita proses untuk submit gitu. Ya, kelima saya seperti itu ya Pak Ibu. yang saya pahami ada artikel, ada jurnal kan, atau OLS gitu kan, atau yang terindeks Scopus atau pakai Sinta gitu kan. Jadi yang saya lakukan seperti itu gitu. Tapi sampai sekarang artikel itu belum disetujui ya. Mungkin di situ nanti kita ngubungi SPV, jurnal kita sudah disetujui, artikel kita sudah disetujui. Kemudian tinggal nanti masuk ke My Student ya. My UPSI gitu. Mungkin gitu ya, pengalaman saya seperti itu, tapi sampai sekarang belum ada persetujuannya. Iya. Itu Pak Ibu, sekedar berbagi, benar atau salah yang penting kita coba-coba aja ya. Pak Rizal, Ya, Pak. izin sedikit lagi Pak. Ya, Bu. Mungkin ini bukan terkait dengan ujian, mungkin ini terkait dengan timetable kali ya Pak, yang ingin saya curahkan hati saya. Kemarin saya sudah sempat juga diskusi sama Bu Nesi. Mungkin terkait dengan perubahan schedule itu Pak. Yang awalnya itu kan yang di bulan April, kemudian kan dimajukan menjadi bulan Januari begitu. Oh iya. Nanti karena takut saya itu, maksudnya kan apakah kita perlu diskusikan lebih lanjut sama Pak Wan atau siapa pihak yang berwenang, karena pasti itu kan banyak dampaknya kan ya Pak ya, misalnya kayak kita harus buru-buru harus pre-viva, harus untuk submit ini butuh waktu lagi untuk viva, jadi nanti takutnya tuh nggak sesuai dengan schedule yang udah kita susun kayak gitu Pak, karena waktunya kan udah dimajukan kan, harusnya kita tuh tamatnya habisnya itu di November. Nah, nanti kita akan dimajukan, nanti harus habis tuh di Juli apa Agustus gitu Pak. Oh, terkait dengan itu Bu Nesi lah yang bisa jawab Bu ya tadi. Karena Saya sudah bertanya dengan Pak Rizwan tuh, kan di grup pun saya ada nggak ya, di grup saya tulis apa, saya nulis ke dia langsung nih kalau pokoknya ke dia pribadi. Dia kemarin tiba-tiba mau WA saya, mana nih Pak, mana Rizwan nih, apa yang dia bilangkan kemarin ya, lupa saya, tunggu mana lah WA. Tunggu. Jadi dia tuh tiba-tiba nanya, Bu Nesi, kapan daftar katanya, kapan daftar Viva? Saya nunggu ACC SP Pak, saya bilang kan. Kalau laporan sudah siap, saya bilang kan. mantap. Ya berarti bisa lah ya God katanya kan. Semua orang ingin God Pak, saya bilang, saya berusaha saja, saya bilang kan. Terus saya bilang lagi, tapi saya pesimis Pak, saya bilang kan. Karena jadwal yang kemarin berubah itu, saya bilang kan, langsung saya todong dia gitu. Makanya saya di grup saya sampaikan Pak, saya bilang kan, signifikan perbedaannya nanti tuh Pak, saya bilang kan, kalau kita ikuti jadwal yang ini sekarang, Juni itu kita sudah selesai semester 6, maknanya Juni itulah paling lambat kita Viva kan Pak, saya bilang kan, lewat dari Juni itu berarti masuk Juli saja sudah semester 7 dan kita harus bayar, saya bilang kan. Sementara menunggu jadwal untuk Viva itu bisa saja lewat dari Juni itu nanti, saya bilang kan. Terus kalau terkait lewat jadwal itu, asalkan kita sudah submit, katanya semester 7 enggak bayar lagi gitu. Bagi yang sudah daftar ya, tinggal menunggu
jadwalnya FIFA itu walaupun misalnya di Juli keluarnya FIFA-nya enggak bayar semester 7-nya, tetap dianggap selesai semester 6, itu kalimat dia. Kalau saya lihat dari pengalaman anak kohort 1 juga sama seperti itu. Tapi kalau seandainya belum submit FIFA-nya, ya dia berarti otomatis masuk semester 7 dan bayar yang sekitar 2.000-an sekian itu gitu. Terus saya bilang, kenapa dirubah Pak? Kan yang agak aneh itu di sini aja nih, saya bilang kan. Masa 3 bulan Bapak hitung lah dari Oktober ke Januari, saya bilang kan berubah. Cuman 14 minggu Pak, saya bilang kan. Sementara sebelum-sebelumnya itu ada minggu untuk pendaftaran, ada minggu untuk pengisian LKPS, saya bilang. Jadi lewat dari 16 minggu, saya bilang kan. Enggak Bu Nesi, ya memang seperti itu jadwalnya katanya. Jadi sepertinya kalau saya menangkapnya, kalau berhadapan dengan orang yang sudah seperti itu, artinya dia tidak mau memberikan solusi ke kita gitu, atau membantu membuatkan solusinya gitu dengan komentar dia seperti itu. Kecuali dia buka pulang, oke Bu Nesi nanti saya coba tanyakan dengan fakulti, karena dia kan yang mengkoordinatorkan kita. Nah tapi karena beliau sudah jawab seperti itu, saya malas lagi ngotot gitu. Ya udahlah Pak, saya bilang kan kita lihat nanti aja lah kondisinya, saya bilang kan di sana anak kohort 2 ini selesai, saya bilang kan. Segitukan aja dia lagi gitu. Karena respon, kalau saya sudah malas berkomentar dengan, karena di grup itu beliau ada, dan ketika Puan Izzat siapa namanya? Puan apa tuh? Puan yang baru tuh? Puan Isa. Buat Puan Isa tuh juga kalimatnya cuma seperti itu, dan saya komentari lagi tidak ada respon lagi kan. Saya WA pribadi pun juga jawabannya sama gitu. Seperti itu jadwalnya fakulti gitu. Ya udah berarti tidak ada apa lagi, tidak ada, kecuali mungkin kawan-kawan yang di fakultas, karena kita sebenarnya di bawah fakultinya matematik kan. Mungkin kawan-kawannya di fakulti sains matematik itu bisa ketemu langsung dengan dokter Cid ya, apa yang wakil dekan satunya itu gitu, untuk mempertanyakan perubahan jadwal itu gitu. Saya rasakan Puan Isa itu nggak mungkin merubah schedule itu kalau nggak instruksinya dari itu kan wakil dekan satu itu kan, atau pendekannya kan. Saya rasa wakil dekan satu yang mungkin lebih tahu di situ gitu. Jadi yang paling dekat di situ kan fakulti sains matematik kan, perwakilan kita siapa ya, Bu Diana atau Bu siapa ya? Nah ya, mungkin bisa bertanya. Saya karena belum ada jadwal ke Malaysia, jadi belum bisa bertemu gitu. Atau kawan-kawan yang mungkin sedang di Tanjung Malim sekarang, nah solusi saya ya seperti itu, kita coba tanya ke itu wakil dekan satu tuh Dr. Cid tuh. Jadi jelas ini apakah salah, karena dulu pun juga pernah salah-salah salah-salah jadwal. Maksudnya bergeser jadwalnya itu gitu, tapi tidak sesignifikan yang sekarang. Kalau ini kan jauh kali gitu. Iya, Bu. Yang harusnya Agustus batasnya kita selesai gitu. Tiba-tiba Juni sudah harus selesai gitu. Bagus sih sebenarnya Juni selesai, biar nggak mumet lagi. Tapi ruginya di kita nanti jadinya masuk semester 7. Iya betul. Apakah karena pertimbangannya wisuda kan, makanya kata Pak Rizwan, wisuda itu selalu di November, pendaftaran terakhir di September. Makanya orang ujian terakhir itu mungkin yang ujian-ujian di Juni itu masih bisa kan, karena setelah FIFA itu kan pasti ada perbaikan lagi tuh. Antara Juni ke September masih ada waktu dia untuk memperbaiki dan mendaftar gitu. Mungkin positive thinking saya seperti itu, dia buat schedule gitu. Jadi tetap bisa mendaftar konvonya di November tahun depan itu. Tapi kalau mungkin dibuatnya deadline-nya di Agustus kita selesai, pasti tidak terkerja konvo di November. Karena setelah FIFA itu ada perbaikan dan administrasi lain yang harus
diselesaikan gitu, karena nunggu sidang apa guru besarnya lagi meng-ACC publikasi kita gitu. Itu menurut saya jadi tidak cukup waktu, mungkin ya, positif saya seperti itu. Tapi pastinya tentu kita diskusilah ke bagian di Fakulti Sains Matematik itu. Pak Rizal lagi di situ kan, mungkin bisa membantu. Jauh, Bu. Pak Rizal bukannya lagi di Tanjung Malim? Enggak, Bu. Serius, masa iya? Saya dapat info Pak Rizal dari Tanjung Malim. Ada Iya, nggak sih info Bu. kemarin? Serius. Tadi semalam yang di Tanjung Malim, sekarang udah enggak. Oh, sekarang di KL maksudnya. Iyalah, I know. Keren ya, Pak Rizal. Ya dia semalam aja di Tanjung Malim, habis itu malam-malamnya semua di Sama siapa? Ya, Pak? Sama siapa? Sama Dengan Pak Pak Supiandi. Pak Supiandi. Kompak ya. Tinggal di mana, Pak? Ya Nginap di jelas mana, Pak? mereka sepaket. Bapak kalau nanya, kalau Pak Rizal tuh nggak akan mungkin sama dengan Pak Panji, Pak Yudi. Ya, dia sepaketnya Ada tuh dengan Pak satu lagi Pak Eka, Supiandi. Bu. Pak Eka ada, Pak Eka. Nggak ada, Mereka tuh Pak. jarang sendiri. sepaket tuh. Lagi tugas Ah. dia. Tugas ke ini luar kota. Iya. Bahasanya 3 serangkai kan, Pak Eka, Pak Andi, Pak Rizal. Ya, Pak Ekanya lagi tugas, Pak. Biasalah. Pak Rizal mantap. Mari ke Bandung ya, Pak ya. Apa? Lagi banyak. Masih ada acara di Bandung tuh, Pak? Ada nanti bulan 11 nggak salah. Udah habis sih, udah selesai sih. Udah Tahun selesai. depan lah. Iya. Kalau masuk Jadi semester kira-kira 7 siapa nggak yang bayar, bisa nggak apa-apa ya, Bu, mewakili ya. Pak? Apa? Kalau itu kan dipercepat takwim kita ya kan. Seandainya Ya, masuk semester 7 nggak bayar ya kan untung kan ya, Bu ya. Karena dipercepat Ya. ya kan. bukan, tetap aja bayar masuk semester 7 bayar setengah dari tuition fee kita yang per semester itu. Kalau sekitar itulah 2.000 sekian, saya lupa persisnya berapa. Jadi ya bayar. Dia akan tetap muncul di tagihan kita gitu. Bayarnya full, Bu Nesi? Enggak ya? Bayarnya 2.000-an, Pak. Kalau 2.000-an. tuition fee kita kan 4.000. Nah, dia Iya, bayar iya. 2.000 sekian gitu lah. Mm-mm. Jadi nggak tahu ya saya gimana solusinya. Agak sulit untuk mempermasalahkannya. Cuman kalimat terakhirnya kan dia bilang nanti tergantung pada semester 6 nih. Kalau kita lihat jadwalnya kan mestinya dia mulai Januari habis Februari ya. Dasar semester 6. Nah, kalimat terakhir Puan Isa itu cuman nanti disesuaikan dengan jadwalnya SV katanya. Mungkin di rapat mungkin ya. Saya ngerti apakah iya akan berubah sehingga maknanya libur semester 5 kita jadi lebih panjang gitu, atau memang start di Februari itu. Jadi karena kalimatnya bercabang itu jadi tidak bisa dipastikan. Saya nanyanya to the point tapi jawabannya bermakna ganda, jadi nggak bisa saya katakan iya atau tidaknya mereka akan memulai
di Maret kah, April kah semester 6 kita gitu. Atau tetap di Februari jalan sesuai takwim terakhir itu. Jadi yang sekarang kita fokus pra-FIFA dan FIFA aja. Nggak Ya, usah betul. dibicarakan itu lagi kalau menurut Ya, saya. betul. Simpel lah kita ngurusnya gitu. Ya, betul, Ibu. Jadi, Kejar aja hmm, semaksimal mungkin gitu kan. Paling kalau saya strateginya saya push ke SP saya gitu. Ada perubahan jadwal Prof, saya bilang kan yang dulunya ini jadi sekarang berubah segini, tanggal segini kita sudah habis semester 5 Prof, saya bilang kan. Nah, dia oh ya, udah berubah ya. Gitu aja gitu. Jadi dia pun kan ikut ini kan. Maksudnya dia memprioritaskan kita, ya udah semester 5 nih harusnya dia enggak dia aja yang mengejar kita juga kejar dia, kasih kesempatan kita segera pra-FIFA gitu. Kalau dokumen kita sudah selesai gitu kan. Saya komunikasikan gitu saja lagi. Jadi paling tidak kita dua-duanya sama-sama tahu di bulan Juni selesai gitu. Mudah-mudahan. amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Pak Yudi Tinggal kemana Bu Nes? kuliah kayaknya Pak, sedang ngajar mungkin. Oh, udah selesai juga Bu dokumennya. Tinggal nunggu. Sedang berjuang. Sedang Oh, berjuang. siap-siap. Oh, kalau Pak Yudi dia aman, Scopusnya udah terbit 1. Oh, Oh, mantap. keren. Udah lama Bu terbitnya? Enggak, baru Desember dia terbitnya. Oh, Desember ini. Pengajuannya kapan? Juli. Oh, Juli. Oh, kencang itu Bu. Bagi-bagi lah, Bu, linknya, Fokusnya. Bu. Suruh bagi-bagi Bagi-bagi apa linknya, ya? Bu. Bagi-bagi kue. Iya, kue linknya maksudnya. Bapak berguru aja lah dengan dia. Dia chief editor. Tentu dia tahu channel-channelnya kemana. Iya, berguru. Cuman di WA Sari ini dibalasnya 2 minggu lagi. Wah, pening kepala. Ayo, wajar Pak, dia chief editor. Oke lah Bu. Nanti tak tembak lah Pak Yudinya nanti. Nah, itu Bapak sering komunikasi dengan Pak Yudi. Pak Panji sebentar lagi mana tahu keluar belas pupusnya itu. Ngeri. Nah, Ibu nggak sama apa tempatnya sama orang Pak Yudi? Enggak. Enggak. Oh. Oke. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, yang penting fokus pra-FIFA. Soal masalah jadwal takwim. Iya, kayaknya gitu aja. Fokus saja selesaikan pra-FIFA kita semester 5 nih Januari, 11 Januari selesai. Siap-siap juga bayar semester 6 berikutnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan sama Bu Meliza? Boleh? Dari saya cukup, Pak. Oh, oke. Ibu Jenisa, ada Bu Mira, Bu Diana. Nih yang mau maju berikutnya siapa? Bu Yeni ya tadi? Bu Yeni. Yeni yang mana nih Yeni? Bu Yeni yang dari UIN Batu Sangkar ya, Mel? Iya Bu, Yeni apa? Bukan Yeni Rafika, Yeni apa? Kak Mira? Yeni Welia, siapa? Yeni Melia gitu Bu. Ya. Cece ya. Ini. Kayaknya udah ya Pak ya. Ibu-ibu boleh share ini nggak? Takwim nggak? Boleh. Boleh. Biar bisa di ini schedule-nya.
Yang di IPS Pinter itu, deh. Bu Ira, Iya, Bu tapi Mira baru. nggak ada di IPS. Rasanya ada, Di tapi grup nggak tahu rasanya di ada mana. pernah saya share. Nah, Iya, tapi nggak tahu kemana. Boleh share lagi nggak? Boleh Kak. nanti di share Bu. Makasih, Bu. Oke. Baik, mungkin karena tidak ada lagi ya, dan kita juga harus ada kegiatan yang lain selepas ini. Terima kasih kepada Ibu Meliza Budiarti yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing session sama kita semua. Jadi kita tahulah ya gimana situasi di Prapiva, walaupun nanti akan ada perbedaan sana sini karena beda-beda semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita berharap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Examiner-nya adalah examiner yang sudah dari awal bersama kita sampai nanti di Prapipa ataupun di FIFA lagi. Amin. Ya sekali lagi terima kasih kepada Bu Meliza, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sharing session daring kita. Insya Allah kedepannya nanti kita akan ada buat lagi kalau ada sesuatu yang menurut kita penting untuk di sharing session kan tadi. Iya, betul Pak. Oke Bapak Ibu. Oke, sama-sama Pak Rizal, terima kasih juga. Terima kasih, Pak Rizal. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu semua, sehat-sehat Terima semua. kasih. Tadi. Amin. Terima kasih Meli, Kita Pak tutup. Rizal. Ibu Baik, Sayi. Iya Mel. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.